episode 94. Hari telah gelap, tapi Nathan belum juga kembali. Tidak ada siapapun. Semua pelayan telah kembali ke kediaman Alexander. Hanya dia seorang diri di apartemen, menatap makan malam yang telah terhidang di meja makan. Semenjak hamil nafsu makannya bertambah, tapi menghilangnya Nathan membuat Putri kehilangan selera makan. Putri mengambil ponselnya dan menghubungi suaminya. Tapi nomor itu seperti tidak pernah diaktifkan. Aku kesepian, Nathan, gumamnya sedih. Di tempat lain, tepatnya di apartemen Andre, pasangan pengantin baru terlihat sedang menikmati makan malam. Tari melirik suaminya yang duduk di seberangnya. Andre hanya menatap ke arah piring. Biasanya dia terus menatap istrinya, tapi sekarang tidak. Andre mengangkat kepalanya dengan menatap Tari. Kamu kenapa? Tanya Tari. Tidak ada, sahutnya dan kembali menyantap makanannya. Kalau memang tidak ada, kenapa kamu diam kepadaku? Andre menghembuskan nafasnya secara kasar. Aku tidak berubah, Tari, dan aku tidak bermaksud diam. Aku hanya... Andre diam. Hanya khawatir pernikahan Nathan dan Putri berakhir. Dan aku khawatir kamu membenciku. Aku pernah mengatakan kepadamu kalau Nathan tidak akan menceraikan Putri. Tapi nyatanya itu sedang dalam proses. Dan jika itu terjadi, pasti kamu menganggapku pembohong. Andre, kenapa diam? Tari heran. Lanjutkan makannya. Aku akan pergi keluar sebentar, ujar Andre dan berlalu. Dia melajukan mobilnya menuju tempat yang berisik, apalagi kalau bukan diskotik. Orang suruhannya telah mengikuti Nathan. Mereka melaporkan kemanapun Nathan pergi. Tapi ketika ke diskotik, hatinya tidak tenang. Dia tidak ingin sahabatnya kembali menjadi budak alkohol. Saudari kembar itu sama-sama menatap makanan, tentunya di tempat yang berbeda. Tidak ada yang menemani mereka makan. Mereka berdua sama-sama ditinggal. Putri menghubungi saudarinya. Tari, kamu sedang apa? Sedang makan. Sahutnya bohong. Kenyataannya, Tari tidak bisa menyelesaikan makannya. Aku mau ke sana. Tidak usah, aku yang akan ke sana. Tolak Tari. Bagaimana dengan Andre? Andre sedang keluar sebentar. Aku akan ke sana sebentar lagi. Tari menutup panggilan secara sepihak. Setelah membersihkan meja makan, Tari bergegas menuju apartemen Nathan dan Putri. Masuklah, ujar Putri yang sudah menunggu saudarinya. Tari melirik meja makan yang mana makanan masih utuh dan dua piring masih berada dalam posisi terbalik, menandakan belum digunakan. Kenapa kamu tidak makan? Tari khawatir. Aku tidak selera makan, sahut Putri dan memilih duduk di sofa. Kamu harus makan, ada buah hatimu dan Nathan di dalam. Kasihan dengan janin yang ada di dalam perutmu. Tari mengambil nasi dan lauk dan membawa ke dekat saudarinya. Ayo makan, dia menyuapi saudarinya. Putri menerima suapan itu. Andre sudah mendapatkan kabar tentang keberadaan Nathan, tanyanya sembari mengunyah. Belum, dia tidak mengatakan apapun, dan sikapnya benar-benar berubah, gerutu Tari heran. Pria memang penuh misteri, terkadang ceria dan terkadang diam. Bahkan bisa berhari-hari diam tanpa mengatakan apapun, ujar Putri. Kamu benar, pria memang misterius. Ngomong-ngomong, berapa usia kandunganmu? Putri menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, kamu tahu sendiri kalau aku takut ke rumah sakit. Iya juga. Lalu bagaimana kita tahu kondisi bayi ini? Tanya Tari sembari menunjuk perut saudarinya. Putri kembali menggelengkan kepalanya. Orang hamil biasanya membutuhkan vitamin, tapi kamu tidak mengkonsumsi vitamin apapun. Lalu aku harus apa? Putri juga bingung. Kita harus memeriksakan kandungan ini, ujar Tari. Kemana? Aku takut jarum suntik. Aku takut rumah sakit. Putri mengingatkan saudarinya. Tari mengerutkan dahinya sembari berpikir. Iya, bidan. Tari tersenyum. Bidan bukannya tugas kesehatan juga? Tanya Putri. Iya, tapi tempat praktik bidan biasanya di rumah. Aku yakin kamu tidak akan takut, ujar Tari. Lalu di mana bidan itu? Tari mengedikkan bahunya. Ini pertama kalinya dia ke ibu kota. Keluar apartemen saja belum dilakukannya dari kemarin. Selain takut wajahnya dikenali para hidung belang, dia juga khawatir tersesat. Aku akan bertanya ke petugas yang ada di lobi apartemen. Kamu tunggu di sini, ujar Tari dan berlalu keluar menuju lantai dasar, menemui petugas yang selalu berada di meja resepsionis apartemen. Malam mas, sapa Tari. Malam bu, sahut petugas. Di dekat sini ada bidan, tanyanya. Bidan ya? Pria itu mengerutkan dahinya berpikir. Kalau di jalan besar ini hanya ada apotik, tapi di dalam gang yang ada di pojok ada bidan, jelas pria itu. Gang yang mana? Tanya Tari lagi.
Pria itu menjelaskan cara Tari menemukan alamat bidan itu. Terima kasih, Tari kembali ke apartemen adiknya. Ada bidan di dekat sini. Ayo kita periksa, ajak Tari. Lain kali saja, Putri menolak. Jangan menunda, kamu dan janin ini membutuhkan vitamin. Gerutu Tari yang kesal dengan sikap Putri yang pembangkang. Aku tidak bersemangat memeriksakan kandungan ini. Tidak boleh seperti ini. Kamu semangat menyambutnya. Tari menarik tangan adiknya, dan dengan terpaksa Putri mau mengikuti saudarinya menuju rumah bidan. Andre menemukan sahabatnya sedang duduk di ruang private dengan gelas di tangannya. Cukup, Andre menyambar gelas yang hendak diminum Nathan. Jangan ganggu aku, racaunya yang telah teler. Ayo balik, ajak Andre. Aku tidak mau balik. Aku tidak mau bertemu dengan Putri. Iya, kita tidak kembali ke apartemen. Kita balik ke hotel. Andre tahu jika Nathan telah menyewa satu kamar di hotel, dan itu dilakukannya ketika pulang dari kantor Pak Benny. Akhirnya Nathan mau ikut dengan Andre kembali ke hotel. Dia memapa sahabatnya masuk ke dalam mobil, dan untuk mobil Nathan, dia menyuruh orang-orangnya membawa ke hotel. Putri, kita akan bercerai, teriak Nathan. Andre yang sedang mengemudi hanya melirik sahabatnya sembari menggelengkan kepala. Aku mencintaimu, Putri. Aku melakukan ini semua karena aku sangat mencintaimu. Tidak pernah aku mengalah, tapi untukmu aku mengalah, racaunya. Dia mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam hatinya. Semua terlontar begitu saja. Muncul ide di dalam benaknya untuk membawa Nathan kembali ke apartemen. Dia berharap Nathan mengucapkan kata cinta kepada Putri. Tapi tiba-tiba Andre menghentikan mobilnya. Jika Putri tahu perasaan Nathan, itu sangat bagus. Tapi jika surat dari pengadilan datang, pasti akan membuat Putri bingung. Ah, kenapa seperti ini? Andre memukul setir mobil. Dia menghubungi Pak Benny. Malam, Pak. Ya, Andre, ada apa? Tanya Pak Benny. Bisa batalkan perceraian Tuan Nathan dan Putri? Tanyanya. Perceraian bisa dibatalkan, tapi harus ada tanda tangan Nathan. Jelas pria itu. Tidak mungkin aku memalsukan tanda tangannya. Bisa-bisa aku terkena kasus pidana. Bagaimana, Andre? Tanya pria parubaya itu. Saya akan menghubungi Bapak lagi. Andre menutup panggilan itu. Aku akan membawamu kembali ke hotel. Setelah kamu sadar, aku akan memaksamu menarik gugatan itu. Andre berbicara seorang diri, sembari menatap Nathan yang tengah tertidur di kursi belakang. Tari dan Putri menemukan rumah bidan. Mereka dapat melihat ada beberapa orang wanita hamil sedang duduk di teras rumah bidan untuk menunggu giliran. Mereka ikut duduk di samping para wanita hamil. Setelah menunggu selama 30 menit, Tari membawa adiknya masuk ke dalam ruang praktek bidan. Malam, sapa bidan dan mempersilahkan duduk. Malam, Bu, sahut Tari. Wah, kalian kembar, tebak bidan. Iya, Bu, sahut Tari. Mau periksa apa? Tanya bidan. Mau periksa kandungan saudari saya, sahut Tari sembari menunjuk ke arah Putri. Bidan menanyakan beberapa hal ke Putri, dari umur dan yang lainnya. Jadi sudah tes pakai tes pack dan hasilnya garis 2, ujar bidan. Iya, Bu, sahut Putri sembari memperhatikan ruangan itu. Ayo kita periksa. Putri mengikuti ibu bidan untuk membaringkan tubuh di atas tempat tidur. Bidan mengecek tekanan darah pasiennya. Setelah itu, mulai memberikan gel berwarna biru ke perut Putri. Terdengar suara detak jantung yang begitu kencang. Mendengar detak jantung itu membuat Putri meneteskan air mata terharu. Begitupun Tari ikut terharu. Berapa usia kandungan saya? Tanya Putri. Kalau dari datang bulan, menurut saya 7 minggu atau 1,5 bulan. Tapi untuk memastikan lagi, silakan cek ke dokter kandungan. Jelas dokter. Tidak, Bu. Saya tidak mau periksa ke dokter. Sahut Putri takut. Loh, kenapa? Dengan USG semua bisa tahu. Dari posisi bayi dan yang lainnya akan dijelaskan di sana. Ujar bidan. Saudari saya mempunyai fobia. Dia takut dengan rumah sakit dan dokter. Timpal Tari. Bidan menganggukkan kepalanya mengerti dan kembali duduk. Memberikan beberapa vitamin untuk dikonsumsi Putri. Jika tidak mau periksa ke dokter tidak apa-apa, tapi Mbak harus minum vitamin, ujar bidan. Saya hanya memberikan vitamin zat besi untuk seminggu, tapi untuk asam folat sebaiknya beli di apotek. Bidan menuliskan nama asam folat yang paling bagus. Setelah itu mereka kembali ke apartemen. Aku akan pergi ke apotek, ujar Tari. Besok saja, kakiku sakit, sahut Putri. Ya sudah, sahut Tari yang mengerti jika adiknya kelelahan. Mereka berjalan kaki lumayan jauh, sehingga membuat Putri kelelahan. Jam 12 malam, Andre kembali ke apartemen dan melihat lampu telah dipadamkan. Dia mengambil minuman dingin yang ada di kulkas. Dia menegakkan minuman itu ke dalam tenggorokannya.
Ketika berbalik dia tersedak karena istrinya sedang menatapnya. "Tari, kamu ngagetanku," gerutu Andre. "Apa kamu baru minum alkohol?" Tari dapat mencium aroma tidak enak di tubuh suaminya. Sebagai mantan seorang PSK, dia bisa tahu jika tubuh suaminya beraroma minuman alkohol. "Aku tidak minum," Andre melewati Tari. "Lalu kenapa tubuhmu bau alkohol?" tanyanya. Andre menghentikan langkahnya dan mendekati istrinya. "Kamu cium, apa mulutku bau alkohol?" Andre mengarahkan mulutnya di dekat bibir istrinya. Tari mengendus dengan hidungnya, tapi terlalu lama untuk Andre. "Kamu terlalu lama," gerutunya dan mencium bibir istrinya. "Apa mulutku bau alkohol?" tanyanya lagi. Tari menggelengkan kepalanya. "Sudah jelas kalau aku tidak meminum minuman haram itu. Tapi karena aku sudah menciummu dan benar aku sudah berdiri, maka tidurkan kembali," ujar Andre sembari membopong tubuh istrinya ke kamar. "Andre!" teriak Tari yang kaget ketika suaminya tiba-tiba membopongnya. "Dre, aku bilang cukup sekali. Aku tidak mau melakukan sebelum kamu mencintaiku," ujarnya. "Iya, aku tahu, tapi kamu sudah menjebakku untuk menciummu," ujar Andre yang sudah tidak tahan. Secara dia pengantin baru, tidak mungkin menaranya kembali diam. Beda halnya ketika dia tidak memiliki kekasih. Mungkin dia bisa menahan gairahnya. Tapi mengingat ada wanita cantik yang bisa memuaskannya, membuatnya melupakan masalah Nathan dan Putri. "Aku tidak menjebakmu," sahut Tari. "Iya, kamu tidak menjebakku. Tapi tadi malam, kamu terus menjambakku," sahutnya dan mulai melepaskan pakaiannya dan naik ke tubuh istrinya. "Dre, tunggu!" Tari menahan suaminya dengan meletakkan tangannya di dada suaminya. "Apalagi?" gerutu Andre. "Kalau aku hamil bagaimana?" Tari khawatir. "Itu aku tunggu-tunggu," sahutnya dan melepaskan tangan istrinya dari dadanya. "Dre, sebentar!" Tari kembali memegang kepala suaminya yang sedang menciumi lehernya. "Apalagi?" Andre mengangkat kepalanya, menatap wajah istrinya. "Apa kamu akan selalu bersamaku?" "Iya sayang," sahutnya dan kembali menciumi leher Tari. "Kalau aku tidak bisa hamil, apa kamu akan selalu bersamaku?" Pertanyaan Tari membuat Andre menghentikan ciumannya. "Apa maksud pertanyaanmu?" "Aku hanya memikirkan hal lain. Aku bertanya tentang kehamilan, sambutanmu cukup puas. Dan aku bertanya kebalikan dari itu. Bagaimana? Apa jawabanmu?" "Anak itu adalah titipan. Jika belum diberi, kita akan terus berusaha. Seperti ini," ujar Andre sembari mencubit pucuk yang ada di dada istrinya, membuat Tari teriak. Mereka melakukan hubungan badan, saling memuaskan satu dan yang lainnya, tapi tidak dengan Nathan dan Putri. Telah berhari-hari mereka tidak melakukan. Sebagai wanita normal, Putri ingin, begitupun dengan Nathan. Tapi ego mereka cukup besar untuk mengakui kalau mereka saling mencintai. Entah kapan mereka menurunkan ego masing-masing. Jika saja mereka tidak egois, pasti mereka akan menjadi pasangan yang paling mesra. Cinta tidak bisa cemburu, tapi cinta bisa memiliki. Ego tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diturunkan. Bersambung.